Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Doni Mars di kanal YouTube Doni Mars dan kali ini di playlist podcast. Dan sudah hadir bersama saya Al Ustadz Ibnu Alwan. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tad? Alhamdulillah baik sehat. Sehat alhamdulillah. Nah, ini kesempatan langka nih karena saya meskipun bisa dibilang sering ketemu beliau ya. Tapi untuk duduk bareng kayak begini susah cari waktunya, betul nggak Tad? Ya betul. Nah, ini cukup menarik pembahasan kita pada podcast kali ini, yaitu kita akan membahas tentang dunia ini mungkin bisa dibilang Tibun Nabawi bukan sih Tad? Iya. Masuk nggak? Salah satu. Bagian dari Tibun Nabawi. Iya. Nah, buat teman-teman mungkin kan kalau image-nya Tibun Nabawi itu kalau yang sekarang lagi tren Tad, itu kan lebih ke herbal. Iya. Ya tadi ya, kayak minum habatus saudah lah, madu dan sebagainya, sunah-sunah Nabi yang dikonsumsi ya. Atau misalnya bekam. Ya. Nah, itu populer lah ya. Nah, kali ini kita akan membahas metode ruqyah ya tadi. Ruqyah. Jadi ruqyah itu adalah salah satu metode pengobatan Islami ya untuk berbagai penyakit tadi ya. Betul. Nah, nanti Pak Ustadz Alwan akan menjelaskan penyakit apa saja yang bisa disembuhkan dengan metode ruqyah ya. Nah, sebelumnya mungkin kita kenalan dulu lah. Kalau Anda sih udah kenal. Kita sering ketemu kayak tadi dibilang. Iya. Mungkin Pak Ustadz Ibnu Alwan ini sehari-harinya memang berprofesi sebagai peruqyah kan bisa dibilang peruqyah ya. Alhamdulillah bisa dipanggil sebagai peruqyah atau profesi peruqyah. Iya. Betul. Selain peruqyah juga ada yang lain. Nah, di bidang apa kalau boleh tahu tuh Tad? Iya, ngajar. Mengajar di pesantren ya tadi ya. Iya. Ngajar plus ruqyah atau ruqyah plus ngajar. Nah, ya itulah intinya. Nah. Ya, nah itu kesibukan beliau ya. Nah, tapi kita kali ini akan membahas tentang ruqyahnya nih. Ya. Ya, bukan tentang dunia ngajar ya. Mungkin kapan-kapan itu ya tadi ya, kita ada kesempatan lain. Nah, wabil khusus yang ruqyahnya nih. Karena memang di kalangan mungkin yang awam atau masyarakat umum, ya itu memang masih jarang yang paham ya mengenai metode ruqyah ini. Kalau kayak bekam atau apa itu udah mulai masif ya, atau sudah mulai di masyarakat nggak terlalu asing. Tapi kalau ruqyah walaupun memang ada juga sih ya mungkin, tapi kayaknya kalau dari yang saya setidaknya yang ditangkap nih ya, itu masih jarang yang paham secara menyeluruh apa itu ruqyah. Karena image yang sekali lagi yang saya tangkap nih ya, rata-rata kalau ngobrol gitu misalnya dengan kawan gitu itu yang ngusir setan itu ya. Ya kayak semacam gitu-gitulah. Ini apakah betul? Atau misalnya ada yang kena penyakit kelihatannya fisik, lalu kemudian udah ngobat ke sana ke sini ke dokter segala macam, termasuk ini Tibun Nabawi juga nyobain kok minum ini kapsul herbal bla bla bla. Nggak semua juga cobain ruqyah. Ih, saya bukan kesurupan gitu. Nah, gitu tuh tadi. Baik. Betul, bisa dijelaskan apa itu ruqyah sebenarnya? Baik ya. Jadi sebenarnya memang Tibun Nabawi itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis, oke. Ya, yang pertama itu herba tadi, tanaman-tanaman obat atau tanaman yang direkomendasikan oleh Nabi untuk pengobatan. Ya, tadi sudah disebut sebagian habatus sauda, kemudian zaitun, minyak zaitun betul. Bisa kurma, madu. Nah, itu bagian. Maaf Ustaz, Iya. motong. Kurma itu obat? Bisa. Bahkan termasuk kurma itu selain makanan juga bisa obat dan pencegahan. Kalau pencegahan oke lah ya, superfood kan. Tapi kalau madu kan sudah yang bilang ya, obat madu. Dan Anda juga pernah merasakan. Iya. Kurma ya? Kurma itu untuk mempercepat naiknya HB. Hemoglobin. Darah. Iya, sel darah merah. Nah itu ilmu baru. Iya. Okay. Dan secara khusus bahkan dalam hadis Nabi untuk kurma itu, khususnya kurma ajwa itu untuk menangkal sihir dan racun. Ada hubungannya dengan ruqyah dong nih? Iya, jelas ya nih ada. Menarik. Oke, lanjut Tad. Ya, itu tadi yang pertama herba ya. Yang kedua itu bekam. Oke. Hijama. Nah, yang ketiga itu ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'i. Berarti ada yang enggak syar'i, Tad? Ada yang tidak syar'i. Oke, nanti dijelaskan. Iya.
Jadi 3 ini sebenarnya semua adalah Tibun Nabawi. Hanya betul memang untuk herba sama bekam nampaknya lebih dulu leading, lebih duluan dikenal. Ya, informasinya lebih dulu nyampe ya. Iya, walaupun sebenarnya tidak terlalu lama kemudian juga ruqyah atau barengan sebenarnya. Sebenarnya iya ya. Iya. Ruqyah hanya memang belum banyak orang yang mungkin jelas ruqyah seperti apa, kemudian tadi hubungannya dengan tadi Ibnu Nabawi seperti apa. Jadi itu sebenarnya salah satu dan dari 3 serangkai. Jadi kalau 3-tiganya dilakukan itu bagus. 3-tiganya dilakukan. Ya, herba iya, bekam iya, ruqyah iya. Karena bisa jadi ada yang dalam kasus penyakit tertentu, oh ini lebih tepat bekam lebih dulu dikedepankan metodenya ya. Iya, kasusnya begitu. Tapi disempurnakan dengan herba dan ruqyah. Atau ruqyah tapi juga ketika kemudian sudah berakibat kepada fisik maka perlu herba nutrisi ya. Plus juga dibekam untuk membersihkan darah gitu. Jadi 3 ini sebenarnya saling membantu, saling terkait, sinergi, dan cuma mana yang memang dominan dalam sebuah kasus gitu. Oh ini lebih utama yang kedepankan ruqyahnya, yang 2 yang lainnya membantu. Atau sebaliknya bekam yang utama, 2 yang lain membantu. Atau herba yang utama, yang 2 yang lain membantu. Begitu. Jadi itu bagian dari tib nabawi atau pengobatan Nabi atau yang direkomendasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, 3 itu ya Tibun Nabawi itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke ruqyahnya nih yang spesialisasinya Pak Ustadz ya. Iya. Ruqyahnya nih. Nah, jadi ruqyah itu menarik, tadi ada dengar istilah ruqyah yang harus yang syar'i. Nah, saya nanya, emang ada yang nggak syar'i gitu, Tad? Kan ini Tibun Nabawi. Nah, dijelaskan dari sisi itu dulu tuh, Tad, sebelum teknis. Iya. Jadi ruqyah itu memang ada yang syar'i dan ada yang tidak syar'i. Jadi ruqyah itu sendiri sebenarnya kalimat atau kata ruqyah itu sendiri netral dalam pengertian umum. Nah kemudian prakteknya apakah ruqyah itu disertai dengan kesyirikan atau kalimat-kalimatnya itu ada yang mengandung kesyirikan. Nah itulah yang membedakan dengan atau yang bisa menjadi pembeda antara yang syar'i dengan yang tidak syar'i. Karena itu pernah juga terjadi pada masa Nabi. Maksudnya ketika Nabi mengatakan dalam sebuah hadis innar ruqa wat tamaima wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah kemudian tamimah, tiwala, jimat-jimat dan juga pelet itu kesyirikan. Nah, maka di hadis yang lain kemudian ada sahabat yang konfirmasi kepada Nabi, ya Nabi, ya, kami ini dulu biasa meruqyah sebelum datangnya Islam. Oh iya juga ya. Nah, bagaimana menurut engkau gitu? Lalu oleh Nabi, mana coba tunjukkan ruqyahmu? Iya, caranya gimana nih? Iya, terus oleh sahabat ditunjukkan ini bacaannya. Terus Nabi melihat la ba'sa bihi, tidak apa-apa dengannya, malam yakun fihi syirkun, selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Maka artinya kalau ruqyah yang tidak ada kesyirikan maka ruqyah syar'i, ruqyah sesuai dengan syariat. Kalau yang ada kesyirikan berarti ruqyah syirki. Ruqyah yang ada kesyirikan di dalamnya. Dan itu berasal dari zaman jahiliyah dulu kali ya. Betul, zaman jahiliyah yang mengandung kesyirikan. Kalau zaman jahiliyah tapi tidak ada kesyirikan. Boleh ya oleh Nabi itu. Boleh oleh Nabi saat itu. Nah, itu bedanya tuh ya. Jadi ya kita harus waspada juga berarti ya, harus hati-hati juga ya. Betul, karena sekarang juga begini. Karena seiring ruqyah itu mulai populer. Betul. Maka sebagian dukun itu nampaknya kurang percaya diri kalau tidak menyebut memboncengi ruqyah. Nama ruqyah. Menarik nih. Maka dia kemudian melabelnya ruqyah. Ngaku-ngaku dong. Betul. Oh iya, ngeri juga ya. Maka memang perlu berhati-hati. Dan sebenarnya juga dia tidak salah kan dari sisi
kan yang penting tidak ada label syariahnya, ya kan. Kalau hanya ruqyah berarti kan kembali umum ke sana. ya, iya umum ya. Ruqyah ada yang syirik, ada yang syar'i. Nah, kan kalau dia bisa kemudian mengatakan saya hanya melabelkan ruqyah saja, bukan ruqyah syar'i, iya, nggak ngaku-ngaku itunya. Berarti kembali ke kita sebagai apa istilah konsumen ya, calon konsumen atau calon pasien yang harus memfilter ya. Betul sekali. Memfilternya itu bisa dengan siapa yang merekomendasikan. Itu yang kedua, ya juga harus punya pengetahuan tentang ruqyah syar'i seperti apa, yang tidak syar'i seperti apa, sehingga kita bisa melihat gelagatnya. Nah, tips dan trik buat calon-calon pasien atau calon konsumen ya, sehingga akhirnya tidak salah pilih apa namanya itu tadi. Karena ya, asal ruqyah ya udah panggil aja, ya udah kita datengin, ya udah. Apalagi kalau orang sudah mohon maaf misalnya sakit bertahun-tahun dan sebagainya, kan ketika mendengar itu tuh udahlah datengin aja, udahlah ya gitu tuh ya. Karena sudah pengen sembuhnya. Nah, apa tips triknya nih Tad buat pertama tadi kan cari informasi sebanyak-banyaknya. Dan yang terpercaya tadi sumber informasinya siapa, ya kan? Apakah yang menginformasikan kepada kita itu orang yang taat pada syariat, terus kemudian akidahnya juga baik, bagus ya. Nah itu kira-kira itu menjadi filter awal. Oh berarti kalau yang rekomendasikan misalnya Pak Doni gitu, kayaknya ini aman lah gitu misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa juga tadi menambah informasi tentang misalnya si A diinformasikan bahwa ini syar'i, tapi kita juga tidak boleh langsung 100% percaya. Kita boleh saja tanya-tanya dulu, bisa cek ya. Betul, bisa lewat WA tanya Pak bagaimana cara ruqyahnya kalau boleh saya tahu. Oh iya betul ya. Nah, terus ciri yang lain juga ya, jadi teknis ya bagaimana meruqyahnya. Kemudian juga perilaku peruqyahnya. Kita lihat misalnya apakah perilaku peruqyahnya itu secara umum garis besar taat syariat. Tapi kalau dirinci, misalnya contoh dilihat apakah orang ini sering atau suka sholat berjamaah di masjid atau tidak. Begitu. Menarik. Jadi karena kadang-kadang ada yang dia betul-betul mungkin mumpuni atau hebat, tapi supaya kehebatan itu ada dia tidak sholat, ya. Menarik. Tidak sholat atau ya sholat tapi tidak suka atau tidak mau sholat jamaah di masjid. Jadi sholatnya terus di rumah aja. Ada yang gitu ya? Oh ada. Jadi itulah salah satu cara setan mengelabui. Jadi ada step-stepnya, ada level-levelnya. Oh ya berarti sistem rekomendasi itu memang kayaknya penting tadi ya. Penting. Ini gitu. Tentu berbeda dengan tadi Tibu Nabawi kan, kalau kayak misalnya beli madu atau beli kurma ya tentu kita juga ada seleksi. Oh ini kurma bagus atau madu bagus. Lebih ke barangnya. Iya barangnya. Tapi kan itu kelihatan banget lah kalau itu ya. Betul. Tapi kalau ruqyah ini filternya benar-benar harus hati-hati banget ya. Betul. Harus hati-hati banget ini. Bahkan kadang-kadang ya ruqyah ini juga jadi modus untuk selain tadi yang kesyirikan, tapi juga kemudian mohon maaf ya kadang-kadang karena tidak memperhatikan syariat tadi peruqyahnya, jadi modus pelecehan. Aduh. Khususnya yang pasiennya akhwat atau perempuan atau wanita. Nah kalau yang syar'i dia akan bertanya atau meminta tolong nanti kalau datang disertai mahram. Betul ya. Atau kalau tidak ada mahram, teman wanita. Ya. Mendampingi lah. Sehingga antara dia dengan peruqyah tidak berdua. Betul. Tapi kalau yang peruqyah yang tidak syar'i biasanya tidak peduli. Nggak peduli ya. Atau bahkan memanfaatkan modus tadi ya. Modus. Kalaupun dia bawa teman misalnya ke tempat prakteknya peruqyah, temannya di ruang tamu, yang pasti suruh masuk kamar. Nah, itu hati-hati kalau sudah suruh masuk kamar. Tidak disertai ini lebih baik ditolak. Gak beres. Pulang gitu. Gak beres ya. Ya walaupun misalnya di sana memang mengobati tidak ngapa-ngapain, tapi kan itu sudah melanggar hukum syarat tadi itu ya yang sebagai syarat seorang peruqyah ya, memang harus menjaga.
Betul, Tad. Nah, oke. Nah, itu jadi ya tips trik cara untuk memfilter atau menyeleksi. Tadi di awal kan Ana coba ini ya, gitu, coba bertanya mengenai apakah ini bisa untuk menyembuhkan penyakit fisik. Karena selama ini image yang ada di masyarakat yang awam ya, itu kan yang berhubungan dengan gangguan jin saja. Betul. Kesurupan lah, apalah gitu ya. Iya. Nah, itu kalaupun bisa kok penyakit fisik. Nah, jenis penyakit fisik apa tuh yang bisa disembuhkan? Apakah penyakit dalam? Bisa ya, misalnya kayak jantung, diabetes, ya stroke, atau penyakit luar misalnya benjolan atau apa gitu. Seperti apa tuh? Iya. Jadi penyakit yang insya Allah melalui wasilah ruqyah Allah berikan kesembuhan. Ya, jadi tetap Allah yang berikan kesembuhan. Wasilahnya ruqyah. Itu bisa penyakit fisik dan non fisik. Oke. Ya, kalau penyakit fisik ya semua penyakit yang memang bisa diindra, gitu ya. Hanya saja memang untuk penyakit fisik ini, fisik itu dilihat dari dua sudut akibat sama sudut sebab. Maksudnya begini, memang akibatnya itu fisik, tetapi sebabnya non fisik. Penyakit psikis ya. Dari pikiran biasanya itu tadi ya, stres gitu ya, sehingga timbul kefisikal. Oke, paham. Ya. Nah, walaupun tadi secara fisik dia muncul penyakit yang bisa diindra, tapi sebabnya ternyata non fisik. Kalau contoh misalnya sebab fisik, akibatnya fisik, misalnya kita jatuh, kan patah tulang atau lecet, kan jelas tuh. Dari akibat itu fisik, patah tulang, sebabnya karena jatuh fisik juga. Iya. Tapi sebenarnya juga bisa ditelusuri. Telusuri dari sisi kenapa dia jatuh di tempat itu. Oh gitu. Sedetail itu ya. Betul. Menarik. Bisa jadi bukan sekedar jatuh biasa gitu, tapi kalau jatuhnya betul fisik, tapi yang menyebabkan jatuhnya bisa jadi sesuatu yang non fisik. Gitu. Jadi ditelusur di tempat itu. Nah, nanti kalau ini murni misalnya memang fisik keteledoran, atau apa, maka apakah kalau gitu nggak perlu ruqyah? Tetap boleh dan perlu ruqyah, hanya itu bukan yang utama betul. Itu nomor 2 atau nomor 3. Terus yang utama apa? Yang utama yang bersifat fisik dong. Jadi bisa di gips gitu. Dan kemudian konsumsi tertentu yang mempercepat pertumbuhan tulangnya betul. Nah, tetapi juga bisa dibantu dengan ruqyah supaya dia tidak merasa menyesal sekali karena jatuh atau merasa kalau trauma ya betul, atau tidak terima gitu dengan jatuhnya itu menyebabkan sesuatu kegagalan misalnya nggak bisa kerja betul, nggak bisa kerja, jadi menyesal dan sedih di situ. Maka di situ ruqyah membantu untuk menenangkan. Berarti tetap tembakannya psikis dong ya. Mental healingnya ya? Iya, mental healing, tapi kemudian sebenarnya mempercepat penyembuhan fisiknya. Karena gini, suara dari bacaan Quran atau doa-doa yang diajarkan Nabi itu menenangkan sel. Itu korelasi antara itunya. Dengan selnya tenang, maka juga organnya tenang dan membuat daya kerja obat penyembuh itu atau herba atau fisiknya cepat gitu. Daripada yang misalnya tidak di. Iya, paham sekarang. Kalau sebelumnya kayak nggak nyambung gitu, tapi kalau setelah Ustaz jelaskan ya tentu saja betul sih. Iya, benar juga ya. Mempercepat. Contoh begini kan, ibaratnya sel itu dikasih nutrisi, kalau nggak tenang dia ibarat lari-lari. Iya kan, jadi kan lambat. Seperti anak kecil misalnya, kalau dia lari-lari kan sulit masuk makanan. Betul. Tapi kalau dia tenang, kalem, dia disuap masuk. Itu kan jadi itu analogi bagus tuh. Gitu. Penyakit fisik lain yang sekarang ini banyak dan jadi juga semacam riset lah oleh kawan peruqyah, khususnya Ustadz Nuruddin itu penyakit kanker. Jadi beliau banyak mendapat testimoni, mendapatkan juga testimoni dari pasien kanker, kesembuhan yang luar biasa. Dari yang berat-berat, kemudian Allah berikan kesembuhan, ada perubahan yang lebih baik, bahkan kadang perubahannya ekstrim, maksudnya kebaikannya cepat sekali. Pulih. Pulih.
sembuh 90% ya dari yang kanker yang berat atau bahkan atau bahkan mendekati ya 100%, artinya boleh. Berarti efeknya sama dengan apa istilah kemo ya? Bahkan lebih baik daripada kemoterapi. Betul, lebih aman, lebih baik dari kemoterapi karena dia tidak punya efek samping. Ya. Kalau bacaan Quran itu insya Allah tidak akan ada efek samping, adanya efek depan dan masa depan. Ya, betul. Ya kan kalau kemo kan radiasi tadi ya, pasti ada efek samping yang ini ya. Ya, tapi efek penyembuhannya maksudnya itu mendekati apa bahkan lebih ya. Lebih ya. Jadi fisik ya. Jadi yang penyakit fisik. Nah, terus penyakit yang non fisik itu juga sebenarnya bisa ya. Penyakit non fisik itu yang dimaksud adalah dari sisi akibat maupun sebab. Ini maksud dengan akibat itu penyakit yang mengganggu yang saya sebut non fisik itu adalah pikiran, perasaan. Nah, itu akibat kan, bukan sebab ya? Ya, bisa akibat, bisa sebab. Oh gitu. Bisa. Jadi bisa sebabnya non fisik, kemudian akibatnya non fisik. Nah, sebab non fisik dulu nih, sebab belum akibat. Sebab non fisik itu menurut pemahaman saya itu kemudian ada kalau 4-5 saya urutkan. Yang pertama, sebelum pikiran dan perasaan ini nomor 2. Yang pertama, sebab penyakit atau secara umum musibah itu yang pertama adalah justru dosa-dosa ya. Jadi dosa itu bisa menyebabkan atau membuat Allah menurunkan penyakit kepada orang tersebut ya. Penyakit kan salah satu bentuk musibah. Tujuannya agar sadar orang itu. Teguran betul. Dan biasanya juga itu karena zalim pada dirinya sendiri. Itu minimal itu, kalaupun tidak berbuat dosa ya, tetapi dia menzalimi tubuhnya. Ya, misalnya tubuhnya itu punya hak istirahat. Dia bergadang terus tiap malam begitu. Tiap malam sehingga pasti tubuhnya itu protes dong karena dan itu zalim kepada tubuhnya. Betul. Maka kemudian ya tubuhnya akan nanti hancur atau rusak gitu. Jadi itu kemudian atau dia makan minum yang tidak toyib gitu ya. Apalagi yang haram ya tadi. Apalagi yang haram jelas ya. Jadi itu dari sisi tadi dosa sebenarnya dosa karena kezaliman atau karena dosa yang lain ya. Jadi dosa itu bisa menyebabkan ya penyakit dari sisi Allah menegur ya, atau karena kezaliman pada dirinya. Ya. Itu dosa ya. Yang kedua tadi pikiran dan perasaan. Nah, pikiran perasaan itu dibagi 2, ada yang karena tertekan, terlalu sedih, terlalu kecewa, terlalu marah, ya, atau dia orang yang punya penyakit hati, misalnya iri, hasad, gitu, atau juga terlalu gembira, ya, terlalu senang, euforia istilahnya ya. Betul ya. Itu juga tidak bagus. Itu juga bisa menyebabkan penyakit ya? Iya, bisa. Kira-kira kalau happy mah nggak apa-apa gitu. Kalau happy gitu. Ya, kalau terlalu salah juga ya. Salah juga. Jadi bagus ya sesuai dengan ukuran syariat saja. Jadi gembira boleh tapi jangan terlalu berlebihan. Ya. Jadi gembira kemudian ingat Allah. Puji Allah. Kemudian kalau sedih, kecewa itu atau marah itu juga boleh karena juga manusia. Tapi manusia. Juga jangan berlebihan. Berlebihan itu bisa dari waktunya atau dari sisi responnya. Waktunya maksimal mungkin 3 hari gitu kan. Jangan lebih dari 3 hari. Itu dari sebab fisik ya. Non fisik yaitu pikiran, perasaan atau bahasa tadi yang kemudian psikis ya. Psikisnya tertekan atau terlalu gembira sekali ya, melampaui batas. Yang ketiga, nah itu sebab penyakit karena gangguan jin. Nah, ini yang kebanyakan orang tahu yang ini nih. Kebanyakan orang tahu nih. Ya. Tapi kalau kita ulas saja tadi supaya perlu diluruskan juga. Nah, karena sebenarnya tadi karena dosa maupun karena psikis, pikiran yang tertekan itu imbasnya kepada fisik dulu. Dan khususnya sebenarnya tadi yang saya sudah jelaskan tentang kanker ya, yang saya pahami ini nanti koreksi kalau keliru, bahwa karena gelisah, sel-sel itu gelisah akhirnya menimbulkan
abnormal ya, abnormal ya. Jadi dia radikal bebasnya itu jadi dan mencarikan akhirnya jadi kanker. Jadi dia terlalu gelisah, dia nggak punya kawan. Gitu. Iya. Jadi ini ya karena tekanan pikiran perasaan. Kemudian yang ketiga tadi sebab gangguan jin itu memang ini akan mengganggu bisa pikiran dan perasaan maupun fisik. Ya, kadang dua-duanya ada. Jadi tiba-tiba pokoknya moodnya nggak jelas ya, pagi bagus tapi 1 jam kemudian jadi pemarah, kemudian pokoknya sangat naik fluktuatif. Ya sangat random ya, betul. Secara mood, secara pikiran dan perasaan. Punten sebentar saya potong. Berarti istilah awam, ini istilah awam misalnya ketempelan itu benar tuh? Istilah itu bisa dibenarkan? Iya, diduga kuat seperti itu. Jadi kita karena itu wilayah gaib, jadi tidak bisa 100% memastikan, tapi diduga kuat berdasarkan ciri-ciri. Nah, gitu. Jadi ya memang betul. Dan bisa istilah ketempelan ya itu memang iya ada yang nempel atau ada yang ikut gitu. Itu benar dan bisa terjadi berdasarkan gejala-gejala yang ada atau muncul. Oke, sebentar. Berarti itu jin nempel atau ngikut atau ngeganggu manusia itu biasanya karena apa? Apa karena diundang tanpa sengaja? Tentu saja ya, mana ada orang mengundang penyakit kan? Iya. Karena diundang baik sengaja atau nggak sengaja, atau karena misalnya ada yang ngirim. Nah ini kaitannya dengan yang goib-goib mulai nih ya. Apakah yang istilahnya tuh santet lah, pelet lah, apalah, ini istilah awam di kita aja ya, di budaya kita di Indonesia gitu. Apa seperti itu tuh? Coba gimana tuh? Nah jadi nanti saya lanjutkan dulu yang sebab tadi nanti akan masuk. Oh nanti masuk ke situ. Oke, siap. Jadi yang ketiga itu kan gangguan jin. Nanti betul tadi menarik, sebenarnya nanti akan diuraikan. Jin itu hadir di dalam tubuh kita, di rumah kita atau di kendaraan itu dapat undangan ya, atau tamu tak diundang. Iya. Nanti ada rinciannya sendiri ya, undangan bagaimana gitu, apakah kirim email ataukah pakai surat atau bagaimana. Kemudian yang tidak diundang seperti apa nanti ya mungkin lain waktu dijelaskan. Siap. Yang keempat sebab non fisik itu tadi yang sudah disinggung sebenarnya, yaitu yang bisa disebut santet atau apa, tapi bahasa agama atau bahasa Quran itu sihir ya betul. Jadi sebab non fisik yang keempat yang bisa menimbulkan penyakit fisik itu adalah sihir ya, sihir. Kemudian yang kelima, sebab non fisik yang kelima nih yaitu disebut ain. Nah, terbahas juga. Tadinya mau saya tanyakan itu tentang penyakit ain itu apa sih tadi? Karena suka ada ini kan gitu pembahasan tapi nggak lengkap. Ya. Nah, jadi apa itu ain? Karena yang kelima tadi ain katanya kan penyebabnya. Apa itu ain itu? Iya, jadi ain itu bukan huruf ain ya. Iya. Walaupun memang betul ada huruf ain ya. Iya. Ain itu secara bahasa itu mata. Ainun, ainun mata. Walaupun tidak khusus atau bukan berarti makna ini mata. Tapi memang ada kaitannya dengan ini. Dengan mata. Jadi ain itu secara materinya itu sulit dijelaskan. Yang dijelaskan adalah akibat. Nah, gitu. Sama seperti begini, listrik itu kan secara materinya sulit. Iya ya. Kalau ini kan cahaya, suara itu kan menunjukkan adanya listrik. Tapi kan listriknya sendiri kita susah jelasin. Bendanya nyaris tidak bisa kita Kalaupun ada kita pegang nggak berani juga. Iya. Gitu. Nah, ain begitu. Akibatnya ada membuat orang langsung jatuh sakit. Atau bahkan bisa meninggal. Jadi Nabi mengatakan begini, banyak umatku mati karena ain. Ya, kebanyakan umatku dia akan mati karena ain selain karena ajal. Maksudnya ini bukan berarti ada sebab selain ajal menurut para ulama. Tetapi begini, begitu banyaknya sehingga seakan-akan ini menyaingi ajal. Padahal ini sudah bagian dari ajal. Bagian dari ajal sudah ajalnya. Iya. Tapi karena memang banyaknya, akhirnya kemudian sampai seakan-akan seperti itu. Tapi ini banyak orang tidak disadari.
Nah, jadi ain itu tadi akibat yang paling tinggi sampai bisa mengantarkan kepada kematian. Ya. Jadi Nabi juga bersabda atau mengatakan bahwa al-ainu hakun, ain itu hak benar adanya. Nah, dalam satu hadis, kemudian hadis yang lain mengatakan bahwa ain itu bisa mengantarkan ya kuda ke kuali, unta ke kuali, ya. Jadi bisa mati mendadak atau mungkin pingsan sehingga harus disembelih. Ya, akhirnya kemudian harus dimasak. Nah, dan mengantarkan orang ke kuburan. Meninggal. Itu dahsyatnya ain. Ya, itu yang paling kuat. Tapi kalau yang lemah mungkin ya sakit-sakitan dan kemudian ya bisa juga berujung kepada mati atau hanya sakit saja. Jadi lama. Ain dengan sihir itu sama? Ain itu bagian dari sihir atau gimana? Atau beda itu? Beda sendiri, beda. Ain itu ain. Suka baca di medsos-medsos itu tentang ain itu kan kayak misalnya ada sangkut pautnya misalnya dengan foto. Ya jangan sembarangan, makanya jangan sembarangan pasang foto atau gambar kita di medsos atau apa, atau jangan sering-sering memperlihatkan kalau kita lagi bahagia, nanti ada orang yang hasad, dengki, tidak senang. Nah itu bisa bikin ain. Nah tapi kan penjelasannya cuma segitu. Itu maksudnya gimana tuh? Hubungannya gimana itu? Iya, jadi begini. Ain itu kalau menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi itu dijelaskan kalau ain itu memang harus ketemu langsung. Jadi harus ketemu langsung. Nah, kemudian terjadi dua hal. Bisa ain itu karena hasad, karena dengki, bisa karena kagum. Terlalu kagum atau dia memuji sehingga melontarkan atau melemparkan ain ya. Sehingga dengan misalnya pujian, aduh ini Mas Doni ganteng banget ini itu kan pujian ini. Nah kalau saya punya ain ya kemudian melontarkan pujian itu, Mas Doni kebetulan tidak zikir pagi petang atau tidak baca ikris atau perlindungan, bisa kena gitu. Padahal dipuji, tidak ada maksud jahat. Dari sininya tidak ada maksud jahat. Betul. Memuji nih. Iya, betul sekali. Kok bisa masuk ainnya ya? Bisa menyebabkan efek negatif di yang dipuji. Betul, karena memang itulah yang terjadi pada masa Rasul. Jadi ain itu secara bahaya sebenarnya lebih bahaya dari sihir. Karena tadi bisa muncul dari orang yang nggak punya ilmu ini ya. Sihir dari orang yang mencintainya atau tulus itu, cuma keliru begitu cara dia menunjukkan ekspresi kecintaan. Sehingga dalam kalau kasus sekarang ini kadang-kadang justru malah orang tua kepada anaknya. Si orang tuanya sendiri tanpa sadar melakukan ya, karena saking sayang misalnya. Saking sayang dan dia gembira sekali, senang sekali dengan anaknya berprestasi. Aduh, anak ini luar biasa pinternya gitu. Itu menarik itu. Ya, jadi itu kadang-kadang malah menimbulkan penyakit. Ya, jadi itu. Jadi hati-hati memang orang-orang terdekat. Nah, untuk kaitannya dengan ain. Walaupun memang tidak setiap orang itu punya ain. Punya potensi itu. Ain ya. Nah, tapi gimana? Tapi lebih berbahaya yang niat jahat ya tentu saja dibanding yang memuji ya. Atau sama aja sebenarnya efeknya nih Pak. Sebenarnya efek ngeri juga ya. Justru lebih bahaya yang tidak punya niat jahat. Kalau tadi dia punya kekuatan ain, muji kan dia nggak berniat, loh saya kan nggak maksud jahat itu kan. Kalau ibaratnya orang punya niat kan kita antisipasi gitu. Kalau itu kan mencegahnya gimana? Nah mencegahnya pertanyaan bagus. Mencegahnya gimana? Mencegahnya sebenarnya gampang. Nah, Rasulullah sudah memberikan solusinya. Pertama dari orang yang memuji, kalau dia punya potensi ain ya. Dia ketika mengagumi sesuatu dari saudaranya, maka menurut Nabi harus mendoakan keberkahan. Oke, ditangkalnya seperti itu ya. Iya. Oke. Jadi ketika dia memuji itu tidak menimbulkan kecelakaan atau musibah pada yang dipuji. Misalnya kalau pakai bahasa Arab mendoakan barakallah. Luar biasa kamu. Barakallah, semoga Allah berkahi kamu. Cantik sekali kamu, ganteng sekali kamu, prestasimu luar biasa. Itu penetralnya tuh itu. Betul. Jadi ada mendoakan keberkahan terhadap
sesuatu yang dia kagumi, itu akan menjaga dan tidak membuat ain akan terlontar. Itu dari sisi si pemilik ain atau yang memang punya ain. Nah, kalau yang dari orang yang dipuji, ya dia harus senantiasa membentengi dirinya. Dengan salah satunya dengan zikir, misalnya. Betul, gitu ya. zikir pagi petang. Wow, nah ini makanya perlu dibahas tuh itu terbongkar kan? Tad berarti kalau yang katanya foto kayak gitu tuh nggak ngaruh sebenarnya. Bukan, nggak ngaruh. Nah, ini sisi yang lainnya. Oh, tetap ada. Ada foto di medsos dan sebagainya, itu lebih tepatnya itu hasad. Ya, hasad. Jadi hasad dengan ain itu bersaudara. Iya, bersaudara tapi dibedakan. Oke, menarik. Jadi hasad itu kalau saya tidak salah ingat menurut penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah itu memang bisa menimpa tanpa harus bertemu langsung. Jadi lihat wajah, aduh. Ya, misalnya teman kita ngupload foto lah misalnya. Betul, ya, terus kemudian foto dengan mobil baru apa, gitu, ya, atau terus istri kita baru. iri. Terus kita iri. Nah, hasad dia itu nyampe, bisa nyampe. Betul. Oh, ya. Tapi efeknya tidak sedasar yang ketemu langsung tentu saja. Atau Iya, sama aja? Betul. Bisa. Tidak sedasar ya? Tidak sedasar, tapi juga bisa tidak nyaman, bisa juga penyakit yang tidak nyaman. Nah, iya. Iya, jadi tetap efek ketemu langsung tuh lebih ini ya, tentu saja langsung ya. Langsung. Pertanyaan terakhir nih, Tat. Kita sudah mau take off nih. Okay. Pertanyaan terakhirnya, boleh spill nggak? Boleh bongkar dikit deh gitu tentang teknis metode gitu. Apa kalau misalnya ada pasien nih ya, apakah penyakit fisik non fisik itu metodenya sama? Misalnya yang harus dipersiapkannya apa itu sama atau sebenarnya sama saja gitu ya kan, caranya gitu ya. Kayak bekam kan penyakit apapun misalnya kalau buka misalnya dengan ditusuk gitu ya, menggunakan jarum atau ini gitu kan, seperti itu gitu. Apakah di ruqyah juga seperti itu atau gimana? Iya, untuk yang hal-hal yang umum tentu jadi sama, misalnya baik yang fisik maupun non fisik. Ya, yaitu intinya sebenarnya ruqyah itu adalah pada bacaan. Oke. Ya, dibacakan baik yang karena gangguan jin, sihir, atau kemudian karena ain, atau karena sihir, jadi dibacakan ayat-ayat tertentu ya. Ya, itu umumnya begitu. Jadi ketika ada pasien, ya udah dibacakan. Begitu. Diagnosa awal itu tentu ada diagnosa lah ya. Diagnosa awal itu juga sama ya. Ya, untuk yang sudah pemain pro pasti harus ada diagnosa, diagnosa detail dan ya untuk sampai pada kesimpulan kira-kira ini sebab utamanya apa. Oke, dicari penyebab penyakitnya dulu ya. Iya, tapi kalau yang mungkin newbie atau baru biasanya ruqyah aja langsung. Iya. Sakit apa? Dan biasanya kalau yang baru anggap semuanya karena jin. Ya. Karena peruqyah itu kan sering identik bersinggungan dengan dunia gaib. Ya, makanya image gitu. Iya, itu tidak salah sepenuhnya, tapi masih koma belum. Oke, gimana tuh? Jadi kadang-kadang peruqyah itu hampir sama atau disamakan dengan dukun. Oh, gitu ya. Kalau yang awam memang gitu jadinya. Kalau yang sedikit paham kan beda lah ya. Sangat berbeda, metodenya juga beda, tampilannya beda gitu kan. Sehingga ada cerita kawan saya dan kadang juga pernah di ini enggak? Betul. Ustaz, tolong dipeletin dia kan. Oh, request. Saya bilang, waduh gampang melet dia. Asal Anda punya roda 4 ya, keluaran terbaru itu. Pelet Jepang ya, pelet Jepang. Tapi menyembuhkan pelet atau sihir mah bisa ya? Insya Allah itu. Yang tadi udah kita bahas itu kan? Ya, sihir kan itu mah. Menetralkan sihir bisa ya. Ya termasuk pelet, teluh ya kalau dengan izin Allah. Iya, betul. Ya, jadi ya bisa nanti tadi tergantung nanti kan berdiagnosa ini ternyata tidak hanya sihir nih, sebenarnya sudah ada sebab sebelumnya. Sebab lain ya. Iya, sihir itu sebenarnya sebab kedua. Gitu. Jadi kalaupun di ruqyah ternyata tidak, sihirnya udah sembuh tapi kok masih ada gangguan, berarti ada yang lain. Jadi ini terima servis tidak atau terima ngebetulin, tidak terima ngirim. Oke Ustadz, sekali lagi terima kasih, jazakumullah khair. Mudah-mudahan kita bisa ada waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol ya, baik itu pendalaman maupun mungkin tema-tema lain nih
Ya, bagi tema-tema lain lagi. Atau lewat YouTube-nya mau ada yang diruqyah. Nah, betul. Atau kalau gini aja, keberatan nggak kalau misalnya gini ada kawan-kawan penonton gitu ya, pemirsa YouTube yang pengen misalnya atau punya kasus atau pengen ngobrol konsultasi atau diagnosa ke Pak Ustadz Ulwan, hubungi siapa atau kemana atau gimana nih? Atau bersedia dicantumkan nomor ininya, nomor bisnisnya? Boleh ya? Bisa. Oh bisa ya. Boleh. Oke, jadi nanti saya akan tampilkan di layar ya nomor yang bisa dihubungi kalau Anda membutuhkan untuk diagnosa, konsultasi atau bahkan penyembuhan ya atau pengobatan ya dengan metode ruqyah. Nanti hubungi nomor di bawah ini ke Ustadz Ibnu Alwan ya. Alhamdulillah. Syukran Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, oke. Saya Doni Mars, pamit mundur. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya dengan tema topik berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.